Dewa Obat Terkuat, Bab 547. Ouyang Yi bingung. Mampu membangun kekuatan yang begitu menakutkan dan merekrut sejumlah besar master, dia bahkan memperkirakan bahwa kekuatan keseluruhan organisasi laba-laba hitam mungkin tidak lebih lemah dari keluarga kaya raya seperti mereka. Jika bukan karena perbedaan kekuatan, hanya dengan melihat kekuatan tempur para master, organisasi laba-laba hitam akan benar-benar tak terduga. Ide awalnya adalah untuk mengambil kembali organisasi ini dan membuat organisasi laba-laba hitam tersedia untuk digunakan sendiri. Namun, dia mencoba beberapa kali dan semua master yang dia kirimkan mati dengan kejam. Hal ini membuat Ouyang Yi mengerti bahwa organisasi laba-laba hitam tidak mungkin menjadi teman, apalagi bawahannya adalah lawan yang levelnya sama. Tapi sekarang, dia bahkan tidak tahu siapa lawannya. Patah. Ouyang Yi menamparkan meja, sedikit kesal. Sekarang Liu Zong mati lagi, di tangan orang di belakang Sun Hata. Dia tahu bahwa Liu Zong berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, hanya untuk memberitahu dirinya sendiri siapa orang itu, tetapi pada akhirnya, dia masih sedikit kekurangan. Kamu jarang marah. Pria di belakangnya berkata, saya tidak menyangka seseorang bisa membuat Anda begitu marah. Liu Zong sudah mati, ini pertanda. Ouyang Yi Dao, sungguh, sinyal kematiannya seperti apa? Kekuatan orang tua jahat ini lumayan, tapi dibandingkan dengan tuan yang sebenarnya, dia jauh tertinggal. Sepertinya dia telah berada di organisasi laba-laba hitam selama bertahun-tahun dan telah melihat terlalu banyak master. Menurutnya, orang tua jahat seperti Liu Zong bukanlah apa-apa. Pakar bintang 4 manapun di organisasi laba-laba hitam dapat membunuhnya. Ouyang Yi mendengus, mungkinkah orang yang membunuh Liu Zong adalah seseorang dari organisasi laba-laba hitam? Itu tidak mungkin. Organisasi laba-laba hitam akhir-akhir ini sangat damai dan tidak banyak pergerakan. Yang Mulia bahkan memerintahkan semua orang untuk mengintai dan menunggu perintah berikutnya. Hal ini membuat Ouyang Yi semakin khawatir. Karena itu bukan seseorang dari organisasi laba-laba hitam, dan kemungkinan besar itu bukan seseorang dari keluarga kaya raya lainnya, atau seseorang dari atas, siapakah orang itu? Tiba-tiba, ekspresi Ouyang Yi berubah. Apakah itu dia? Tidak mungkin. Dia bertanya dan menjawab sendiri, lalu menyangkal dirinya sendiri setelah berbicara. Dia telah meragukan semua orang yang bisa dia ragukan, tapi ada satu orang yang baru saja dia pikirkan, tapi tiba-tiba merasa bahwa ini bahkan lebih mustahil. Dia bisa menyerahkan segalanya dan langsung meninggalkan utara. Bagaimana dia bisa kembali lagi? Tidak mungkin, dia tidak perlu melakukan ini. Jika dia ingin memiliki tinju yang kuat, dia bisa menjadi makhluk tertinggi di kota utara ini. Tidak perlu melakukan apapun yang ekstra. Tidak mungkin dia, sama sekali tidak mungkin. Ouyang Yi bahkan mengatakan beberapa hal yang tidak mungkin, tetapi semakin dia mengatakan ini, semakin aneh perasaannya di dalam hatinya. Semakin tidak mungkin, semakin besar kemungkinannya. Siapa yang kamu bicarakan? Calon Jenderal Dewa, Yi Shen. Orang di belakangnya terdiam lama sebelum dia berbicara, bagaimana mungkin dia? Dia tidak punya alasan untuk melakukan hal seperti itu. Ouyang Yi juga berpikiran sama. Jika pria menakutkan yang dikenal sebagai dewa itu tidak menyerah atas inisiatifnya sendiri, dia pasti sudah menjadi jenderal dewa sejak lama. Bahkan 4 keluarga kaya raya harus memberinya 3 poin dan tidak berani menyinggung perasaannya. Dia tidak perlu menyerahkan segalanya dan malah menggunakan metode rumit untuk kembali ke utara. Terlebih lagi, tidak ada dendam antara mereka dan orang itu, jadi dia tidak punya alasan untuk berurusan dengan dirinya sendiri. Jika itu benar dia, hanya ada satu penjelasan. Ouyang Yi menyipitkan matanya, seseorang ingin mengocok kartunya. Orang di belakangnya tidak berbicara. Dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat tinggi seperti itu. Misinya adalah mengintai di organisasi laba-laba hitam dan mendapatkan lebih banyak informasi tentang organisasi laba-laba hitam. Sekarang setelah ada jenderal ilahi lainnya, sepertinya segalanya menjadi sangat rumit. Pemimpin tertinggi organisasi laba-laba hitam dan jenderal dewa. Jika mereka adalah orang yang sama, siapa yang bisa menghentikan mereka? Dia tidak tahu kenapa dia tiba-tiba mempunyai pikiran aneh seperti itu. Itu bukan urusanmu. Lakukan saja sesukamu. Ouyang Yi Dao, temukan identitas asli Anda secepat mungkin. Jadi begitu. Di belakangnya, tidak ada suara. Ouyang Yi berdiri di sana untuk waktu yang lama. Semakin dia merasa bahwa itu bukan Lin Yi, semakin dia merasa bahwa kemungkinan ini sangat tinggi. Jika itu dia, cobalah saja. Jika itu dia, Ouyang Yi mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah itu niat Tuan Qi atau niat Lin Yi sendiri. Lin Yi tidak menyangka bahwa Liu Zong tidak bisa memaksa untuk memberitahukan namanya kepada Ouyang Yi, tetapi Ouyang Yi dapat menebaknya sendiri. Harus dikatakan bahwa tidak mudah untuk menjadi kepala keluarga kaya raya. Namun, Ouyang Yi tidak bisa memastikannya dan tidak berani memastikannya dengan mudah. Lagi pula,
Tidak ada yang lebih tahu apa arti kata Dewa Jenderal selain orang-orang dari keluarga kaya raya ini. Mereka pasti akan mengujinya. Sun Hatta sangat jelas tentang hal ini. Dia sekarang mengikuti Lin Yi, tidak pernah pergi. Selama dia ingin hidup, mengikuti Lin Yi adalah yang paling aman. Liu Zong sudah meninggal, itu sudah pasti. Meski tidak ada kabar dari keluarga Oh, Sun Hatta yakin Lin Yi tidak akan memberi Liu Zong kesempatan untuk bertahan hidup. Dan begitu keluarga Oh mengetahui bahwa orang di belakang mereka adalah Lin Yi, pemboman berikutnya pasti akan ditujukan pada mereka. Mereka pasti tidak akan berani menyerang Lin Yi secara langsung. Oleh karena itu, target mereka tetaplah diri mereka sendiri, dan mereka ingin memulai dari diri sendiri dan mencari terobosan. Sun Hatta mengetahui semuanya dengan sangat baik. Tidak ada masalah bagi keluarga Ye untuk memasuki pasar utara. Keluarga Li menderita kerugian besar hari ini. Saya mendengar bahwa mereka sangat marah hingga bertengkar dengan He Feng. Sun Hatta menghabiskan banyak waktu untuk Ye, dan menganggap urusan Ye sebagai miliknya. Itu tidak cukup, Lin Yi berkata, teknologi medis Heiyun adalah langkah pertama. Hanya dengan memenangkan hati mereka kita dapat memperoleh akses terhadap kepentingan beberapa keluarga kaya raya. Kamu harus mempercepat. Dia melirik ke arah Sun Hatta dan berkata, keluarga-keluarga kaya raya itu akan bereaksi sangat cepat. Jika Anda lambat, Anda tidak akan memiliki peluang ketika pukulan itu datang. Wajah Sun Hatta menjadi pucat. Lin Yi ingin keluarga Sunnya bertarung melawan 4 keluarga kaya raya. Ini terlalu berlebihan untuk dianggap tinggi. Apakah saya akan bersaing dengan 4 keluarga kaya raya? Jakunnya tergelincir, dan dia tidak dapat mempercayainya. Dia tidak pernah berani memikirkan hal seperti itu dalam hidupnya. Apakah ada masalah? Lin Yi bertanya balik, bukankah mereka hanya 4 keluarga kaya raya, sangat berkuasa? Sun Hatta hampir menangis. Ini lebih dari luar biasa. Beberapa hari yang lalu, dia hanyalah seekor anjing di bawah keluarga Oh, membantu keluarga Oh melakukan beberapa hal yang memalukan. Dia bisa ditinggalkan kapan saja, atau bahkan dihancurkan oleh keluarga Oh. Tapi hanya beberapa hari kemudian, Lin Yi sebenarnya ingin bertarung melawan 4 keluarga kaya raya di saat yang bersamaan. Naik turunnya kehidupan seseorang agak terlalu cepat. Bahkan kepala keluarga kelas 1 seperti Sun Hatta pun tidak bisa bereaksi. Tidak, bukankah ini luar biasa? Sun Hatta bertanya dengan hati-hati. Bab 548. Lin Yi meliriknya dan tidak menjawab. Hebat atau tidaknya itu masalah relatif. Bagi Sun Hatta, 4 keluarga kaya raya secara alami kuat, bahkan sangat berkuasa, tetapi baginya, mereka bukan apa-apa. Sekarang dia hanya ingin melepaskan kepompongnya dan membiarkan 4 keluarga kaya raya perlahan mengungkap lebih banyak masalah. Tetapi hanya jika hal itu melibatkan kepentingan yang sangat besar dan membuat mereka merasakan kesakitan dan kesakitan barulah mereka akan melawan dan membeberkan lebih banyak hal. Lin Yi kini tidak hanya ingin mengincar 4 keluarga terkaya ini, tapi juga selalu waspada terhadap organisasi misterius Black Spider. Hingga saat ini, tindakannya tidak sedikit, namun organisasi laba-laba hitam tidak pernah merespon. Semakin tidak responsif, Lin Yi semakin khawatir. Dia mungkin tidak takut dengan 4 keluarga terkaya, namun hingga saat ini, dia masih belum bisa memastikan apakah organisasi laba-laba hitam ini adalah musuh atau teman. Setidaknya, dia belum mengetahui identitas aslimu. Orang ini sungguh misterius. Lin Yi memeriksa banyak orang, selama dia memiliki kecurigaan, dia menyelidiki mereka semua, termasuk beberapa orang dari 4 keluarga kaya raya, dan bahkan beberapa karakter kecil yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Tapi selalu, itu bukan yang mulia. Identitas asli yang mulia seperti sebuah misteri. Tidak ada yang tahu nama aslinya, penampilan, asal-usulnya, atau apa kekuatannya. Saya tidak tahu niatnya mendirikan organisasi laba-laba hitam, dan saya juga tidak tahu mengapa dia bersembunyi sampai sekarang. Lin Yi tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru. Semakin kritis momen ini, semakin dia perlu tenang dan tetap fokus. Saat para master bersaing satu sama lain, mereka tidak boleh menganggap enteng gerakan mereka. Dengan langkah Sun Hatta, tidak hanya memudahkan Ye masuk ke pasar utara, menimbulkan ancaman dan pukulan bagi teknologi medis Heiyun, tetapi juga menyebabkan keretakan besar dalam kerjasama antara He Feng dan Liran. Lagi pula, melihat situasi saat ini, bukan teknologi medis Heiyun yang paling menderita, melainkan keluarga Li. Retakan, Liran tidak tahan. Bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa keluarga Sun bekerja sama? Inilah hasilnya. Sialan, orang ini pengkhianat. Sekarang dia sudah selesai, bagaimana kita bisa menghitung kerugian ini? Liran sangat marah. Pengkhianatan Sun Hatta benar-benar merusak rencana mereka, bahkan mereka terjerumus ke dalam perangkap sehingga menimbulkan kerugian besar. Biaya yang dia bayarkan untuk ini tidak dapat diselesaikan dengan sedikit uang. He Feng, yang sedang duduk di sana,
tampak sama tidak senangnya. Dia sudah lama mengetahui bahwa Sun Hata dan keluarga Ye telah bersatu, namun dia tidak menyangka bahwa Sun Hata akan memiliki kemampuan untuk menguras uang dari dasar kuali, menyebabkan mereka rugi total. Dari segi kerugian, meski penderitaannya tidak sebesar keluarga Li, kehilangan muka adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Lebih penting lagi, teknologi farmasi Heiyun kini telah dikalahkan oleh Ye 2 kali berturut-turut, yang membuat markas grup sangat tidak puas. Hal ini akan berdampak besar pada statusnya. Tuan Li, jangan marah. He Feng masih bersabar, kekalahan hanya sementara. Saat kami menang, kamu akan mendapatkan kembali semua yang telah hilang, dan bahkan mendapatkan lebih banyak. Dia masih membutuhkan keluarga Li dan tidak bisa berselisih dengan keluarga Li. Tapi Liran tidak berpikir demikian. Latar belakang Ye tidak sederhana, bahkan Sun Hao mengkhianatinya, yang sangat terbuka. Terlebih lagi, saat ini, He Feng masih tidak menganggapnya serius. Dengan sikap ceroboh seperti itu, apakah mereka masih punya peluang untuk menang? Tuan He, saya akan mengatakan hal-hal buruknya terlebih dahulu. Jika kita masih kalah, menurut Anda apa konsekuensinya bagi kita? Dia sama sekali tidak sopan. Ia telah melihat bahwa ini bukanlah perjuangan komersial semata, pertarungan demi uang, melainkan perjuangan hidup dan mati, baik superior maupun inferior, dan persoalan hidup dan mati. Sekali Anda kalah, Anda akan kalah total dan semua chip Anda akan hilang. Dia Feng meliriknya, apakah menurutmu kita akan kalah? Karena kita semua yakin akan kalah, mengapa keluarga Li masih bersikeras? Mengapa kita tidak keluar secepatnya? Dia berbicara dengan ringan, tetapi kemarahan dalam nadanya tidak disembunyikan sama sekali. Sebagai anggota keluarga yang sama, bagaimana Liran bisa melakukan sesuatu yang akan meningkatkan ambisi orang lain dan menghancurkan prestise dirinya sendiri? He Feng tentu saja marah setelah mendengar ini. Liran mendengus. Dia telah menginvestasikan banyak sumber daya, dan sekarang dia pergi. Bukankah itu berarti semua usahanya sebelumnya sia-sia? Mentalitas penjudi seperti ini berarti jika kalah, Anda dapat memenangkannya kembali, dan Anda harus memenangkannya kembali, dan jika Anda kalah sebelumnya, Anda tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Jika dia menang, dia ingin menang lebih banyak dan tidak mau mengambil keuntungan dan meninggalkan pasar tepat waktu. Jika dia kalah, dia ingin memenangkan kembali uangnya atau bahkan menghasilkan lebih banyak. Namun seringkali, orang dengan mentalitas seperti ini pada akhirnya akan kehilangan segalanya, namun pihak berwenang yang terobsesi dengan hal tersebut tidak akan mempercayainya, dan tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar kalah. Sepertinya kamu masih sangat percaya diri, aku hanya mencoba kamu. Liran memandang He Feng dan bersenandung, karena kamu yakin, aku harap kamu bisa membalikkan keadaan secepat mungkin. Lagi pula, kalah sekali saja sudah cukup memalukan. Setelah mengatakan itu, Liran tidak ingin berbicara lagi. Dia tahu jika He Feng kalah, konsekuensinya akan lebih serius. Oleh karena itu, bahkan jika He Feng mencoba yang terbaik, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya kalah. Liran berdiri dan pergi. He Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah terbiasa dengan hal seperti ini untuk pasangan yang tertarik. Jika bukan karena bekerja sama dengan keluarga Li dan membutuhkan sumber daya dari keluarga Li, He Feng bahkan tidak akan repot-repot mengucapkan sepatah kata pun kepada Liran. Struktur orang seperti ini terlalu kecil, dan mustahil untuk melangkah lebih jauh. Dering, dering, dering. Ponselnya tiba-tiba berdering. He Feng meliriknya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenalnya, dan itu milik Bei Cheng. Halo, dia menjawab telepon. Dia Feng. Sebuah suara pelan terdengar dari ujung telepon yang lain, saya Ouyang Yi. Mendengar nama Ouyang Yi, kepala He Feng berdengung. Sebenarnya kepala keluarga O memanggilnya. Dia tetap tenang dan tidak mengungkapkan keterkejutannya. Saya He Feng, dan Anda adalah kepala keluarga O, Ouyang Yi. Dia masih tidak percaya. Ini aku. Aku khawatir tidak ada seorang pun di kota utara ini yang berani berpura-pura menjadi aku. Kata Ouyang Yi ringan. Saya tidak tahu apa yang Tuan O inginkan dari saya. He Feng tidak berpikir bahwa perusahaan teknologi farmasi Heiyun ada hubungannya dengan keluarga O-nya. Ouyang Yi sebenarnya berinisiatif untuk meneleponnya. Aku mencarimu karena ada yang harus kulakukan dan aku ingin bekerja sama denganmu. Ouyang Yi sangat lugas, hanya kamu yang bisa melakukan ini, jadi kamu harus bekerja sama denganku. Nada yang kuat dan mendominasi dalam nada ini membuat He Feng sedikit tidak bisa bereaksi. Ouyang Yi hanya memberi informasi daripada berdiskusi dengan dirinya sendiri, meskipun jelas keluarga O lah yang ingin bekerja sama dengannya. He Feng menekan ketidakpuasannya dan tetap tenang. Oh, benarkah? Kepala keluarga O terlalu memujiku. Adakah hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang besar sepertimu, tapi kamu membutuhkan aku untuk melakukannya? Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan O,
apakah Anda menemukan orang yang salah? Bersambung.